Betul. Ya, mau gerak, lahan sudah siap sebenarnya, sehingga mungkin yang pertama sebaiknya nanti maukan aplikasi itu di jagung dan singkong. Betul. Sebaiknya dari cuaca yang ada ini, saran dari Pak Bayu itu kira-kira start penanaman itu kapan, sehingga bisa mempersiapkan mengenai pupuknya. Baik. Terus yang kedua adalah SOP, karena di dalam mungkin dalam grup itu singkong itu ya hampir nggak pernah dibahas. Ya, itu terima kasih. Baik. Begini, untuk tanaman singkong atau jagung itu yang harus kita lihat adalah dua-duanya adalah tanaman tada hujan, tidak masalah, Pak. Jagung ditanam pada waktu musim hujan, 1 tahun bisa mungkin 2 kali dengan waktunya yang ada. Terus yang kedua, kalau singkong itu kan umurnya, kalau Bapak di Lampung kan pasti tanam, rencananya singkong ini singkong apa dulu? Singkong untuk industri atau singkong untuk konsumsi manusia? Industri ya. Untuk industri. Kalau untuk industri kan berarti singkong besar ya. Pakai jenis apa? Kasesa. Baik. Kasesa. Baik. Begini, ini rahasianya singkong. Orang yang mengembangkan singkong yang tidak tahu, mereka selalu berpikir, oh tanam singkong itu mudah. Tidak. Singkong itu adalah tanaman yang rakus. Saya katakan rakus kenapa? Bapak tanam singkong buka hutan pertama tanpa pupuk bagus. Tahun kedua menurun, tahun ketiga sudah menurun 50%, tahun keempat menurun lagi tinggal 25%, tahun kelima sudah tidak panen. Kenapa kok begitu? Karena unsur haranya habis. Hukumnya. Apa yang kita ambil harus kita kembalikan. Itu hukum. Jadi kalau kita mau tanam singkong, kita harus punya sapi. Supaya biaya produksi bisa lebih murah, satu tanaman singkong, ukuran singkong jarak tanamnya itu kan anggap aja 1,5 kali 1,5, itu standarnya tanaman singkong, atau 1,5 kali 1. Berarti 1 hektar itu kan berisi kurang lebih sekitar antara 6.000 sampai 7.000 pohon tanaman singkong. Satu tanaman singkong membutuhkan kompos biasa ya, kompos padat biasa di level paling tidak ada 3 sampai 5 kilo per pohon. Kalau tanahnya sudah rusak, Bapak kan kepengen langsung dapat hasil ketika setelah tanam. Lakukan dengan pembenah tanah, tapi diberi kompos dulu sebanyak 5 kilo. Setelah diberi kompos 5 kilo, itu nanti paling produksi per pohon di level 10 kilo. Kan masih dapat untung. Tahun kedua, lakukan lagi pembenah tanah, tetap tambah lagi 5 kilo untuk kotoran sapinya. Cara terbaik bagaimana supaya seandainya, Pak, kalau kita buat dari kompos dengan full konsep kita, itu kan sebenarnya lebih hemat. Caranya seperti ini. Saya gambar biar tidak bingung. Seandainya jarak 1,5 kali 1 meter. Seperti ini. Tahun pertama kita tanam di sini. Tahun 2 kita rubah di sini. Jadi ini tidak ada, ini tidak ada. Tujuannya apa? Tanahnya masih tanah baru lagi. Ini yang terjadi. Setelah tanam di sini kita ganti, tanamnya di sini sama di sini. Ini untuk menyiasati supaya produksi tetap stabil. Tetapi percayalah, singkong, porang sama kasusnya. Jadi setiap lubang ini butuh minimal adalah 5 kilo. Kalau mau menyelamatkan tanah kita. Setelah 3 tahun, tanah itu sudah berubah jadi gembur. Bapak bisa ngurangi jadi cuma 1 kilo per lubang. Itu yang bisa kita lakukan. Kegagalan perusahaan-perusahaan
Contoh kalau di Lampung kan ada besar ya perusahaan untuk dia akan besar sekali. Dia gunakan komposnya dari mana? Dia ternak sapinya banyak. Dia ternak sapi itu tujuannya cuman supaya untuk ngasih kompos ke singkongnya. Kalau seandainya sudah tanam dulu nih awal kita tanam ini 1, 2, 3, 4. Kita ada kotoran segar, kita taruh saja di sini dengan dosis 5 kilo, itu sudah aman untuk persiapan masa tanam tahun berikutnya. Berapa seekor sapi yang kita butuhkan untuk 1 hektar? Ini ada rumusnya. Standarnya rumus itu adalah konsep Jisamsu. 2, 3, 4. 2 hektar sawah, 3 kali panen, 4 ekor sapi. Itu rumusnya. Kalau singkong, kalau ini berarti 1 hektar butuh berapa? 1 ekor sapi. Ini kan 2 hektar sawah, 3 kali panen, 2 ekor sapi. Jadi 1 hektar butuh 2 ekor sapi. Kenapa kok butuh 2 ekor sapi? Ini rumusnya. Ngitung lagi enggak apa-apa ya, malam-malam ngitung ya. 30 liter kencing, 30 kilo pakan. Berarti ketemu angka 60 kalau kita bulatkan kilo. Gohe sama kencing sapi. Kalau kita bagi 4, berarti ini kan ketemu 4 pohon, betul ya? Jadi kita bagi 5, maka ketemu 12 pohon per hari. Pemupukan ini idealnya adalah 6 bulan 1 kali untuk tanaman keras, tanaman setahun. Kalau tanamannya itu berjumlah 7.000 dibagi dengan 12, ketemu berapa Bapak Ibu? Tolong kalkulator. Anggap aja ini kita hitung 10 ya, biar mudah ya. 700 hari. Kalau ini sapinya 2, berarti 350 hari. Ini pas untuk 1 kali 1 tahun. Paham di sini? Saya ulangi. Sabar saja, tenang saja. Sapi itu kencingnya 30 liter, oke? Kotorannya anggap aja 30 kilo. Berarti total 1 ekor sapi 60 kilo. 1 pohon butuh 5 kilo. Sebenarnya idealnya 2 kali. Tapi kalau terpaksa 1 kali pun tidak masalah. Tapi idealnya 2 kali. Berarti 1 hari ini cuma cukup untuk 12 pohon. Lah kalau tanamannya jumlahnya itu 7.000. Kalau dibagi 12, anggap aja 10 begitu biar gampang, 700. Sapi kita 2, berarti ini kan kita bagi 2, berarti 350 hari. Pas, paling seandainya sisa itu sisa berapa kintal gitu aja. Sapinya dikasih makan apa? Kalau Bapak nanti kirim ke perusahaan, gamblongnya bisa diminta. Bilang untuk pupuk. Itu CSR-nya perusahaan pasti ngasih. Kalau seandainya terpaksa beli. Jadi kalau bisa, singkongnya dijual, ampasnya dibawa pulang untuk pakan sapi. Itu rumusnya. Sama daunnya untuk pakan sapi, sama batang mudanya. Oke, mudah atau tidak? Dan ini akhirnya biayanya jadi apa? Sebenarnya jadi 0. Bonusnya apa? Bonusnya sapi, hidupnya dari mana? Dari jualan singkong. Singkong itu sepele loh. Tapi kalau saudara bisa tanam 1 pohon itu 10 kilo saja, enggak usah sampai yang 40 kilo. Nanti akan jadi 40 kilo lagi, percayalah. Tunggu 3 tahun tapi. Keluar 10 kilo saja, kalau kali 7.000, ketemu berapa? 70 ton. Seandainya 1 singkong sekarang ini sudah cukup mahal kok, 1.000 lebih kan sekarang kan ya. 1.000 berapa Pak kalau di sana? 1.400. 1.400 dipotong transport 100 ya. 200 berikut bongkar apa? 200 sama bongkar. Baik. Anggap aja 1.000 bersih Pak ya. 1.000 net ya. Kependapatan masih 70 juta per tahun kok.
Dipotong biaya pemeliharaan, anggap aja 25 juta sama tenaga panen yang paling mahal. Masih dapat 50 juta lah setahun per hektar. Bonus sapi. Itu singkong. Tapi jangan mimpi dulu, Pak. Gimana? Kita melihat pertanian singkong di Lampung itu jarak tanamnya terlalu rapat menurut kami. Jangan rapat, Pak. Cari apa? Begini konsepnya. Daun singkong itu kan untuk ngolah makanan, betul? Bukan hanya daun singkong. Semua daun itu ngolah makanan. Kalau daunnya itu rapat, kira-kira pohonnya besar atau kecil? Kecil. Kalau pohonnya kecil, buahnya besar atau kecil? Kecil. Daripada tanam rapat biaya besar, lebih baik tanam jarang hasil besar. Paham maksud saya, Pak? Jadi singkong akan kembali minta maaf ya sebesar kaki-kaki ini lagi kalau Bapak kasih kompos ini. Jarak tanam berapa, Pak? Kalau jarak sana tanam berarti idealnya cuma 1,5 meter biasanya berarti. 70 kali meter 3 di situ, Pak. Aduh janganlah, Pak. Itu pohonnya cuma sebesar, aduh kecil-kecil, Pak. Kasihan, jangan. Singkong itu harus begini, Pak. Supaya pohon bisa minimal itu seginilah. Ini rumusnya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Anas, Pak, dari Purbalingga. Melanjutkan pertanyaan yang dari kemarin sempat dibahas sedikit, bahwa salah satu produk kami ini kan bubur sampah. Jadi setelah 3 hari posisi bubur sampahnya menjadi keras, setelah dicek itu pH-nya 4, terus setelah terbuka sedikit banyak jamurnya. Pernah dicoba tanam cabai dan mati. Jadi kami penanganannya harus mulai dari pembedah tanah atau harus pakai ZPT-nya. Sementara itu dulu, Pak. Ibu-ibu pernah enggak membersihkan saluran dari cuci piring? Itu dari keluar, itu ada warnanya kuning, betul? Keras atau enggak? Kok bisa itu ada di situ? Dari mana itu tercipta? Lemak ditambah sabun. Sabun itu sebenarnya lemak. Sabun itu sebenarnya minyak. Karena dia asam, ketika dia ketemu air, dia jadi menggumpal dan jadi keras. Itu sama dengan jantungnya Bapak Ibu. Kalau ada orang sakit jantung sampai dikatakan PJK, penyakit jantung koroner, itu berarti ada lemak yang seperti itu di dalam saluran darah kita. Nah, gimana cara menghancurkannya? Betul Pak ya? Gimana cara menghancurkan lemak yang keras kayak tadi? Sepele. Lawannya lemak jahat harus dilawan dengan lemak. Berarti kita harus tambah lemak, bukan tambah lemak baik. Lemak baik ini kita harus carikan. Ini agak mahal, Pak, obatnya. Bapak carikan buah-buahan yang mengandung lemak. Atau kalau tidak begitu, asam dilawan dengan asam. Ayo, tanaman apa yang bisa menghancurkan asam? Lemon, belimbing wuluh. Ada satu lagi yang paling keren. Apa? Nanas. Kulitnya nanas kan tidak ada orang makan ya. Ada tidak orang makan kulit nanas kira-kira? Saya yakin tidak. Sapi aja mungkin enggak. Pak, carikan kulit nanas. Buatlah di set PT tadi. Kulit nanas dioksidasi. Kemudian itu Bapak siramkan, semuanya hancur. Mudah ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Widodo dari Rembang, Pak. Ingin fokus tanya ke 1005 saya. Yang belum tersentuh dari pembahasan adalah perikanan, Pak. Kebetulan saya di perikanan. Yang ingin saya tanyakan, ikan apa yang di 1005 itu, Pak? Kalau jawabannya tadi adalah lele dan nila, saya itu pengen tahu untuk manajemen pakannya, Pak. Karena kalau lele itu karnivor dan nila itu herbivor, cenderung omnivor.
Jadi sementara untuk pakan itu 3-5% dari biomas, Pak. Kalau lele sendiri itu kalau yang intensif itu sudah bisa 1000 ekor per meter persegi. Pakannya, manajemennya Pak, kalau dari 1005 itu apa? Yun sewu, apakah kalau kangkung, kalau mengandalkan dari yang tadi disampaikan dengan rantai yang agak panjang, dari umpama ada kematian dari ayam, apakah cukup Pak? Karena nanti kalau cuma mengandalkan itu, mohon maaf pengalaman kami itu ikan cuman besar kepalanya. Matur suwun. Di konsep 1005 Pak, saya dulu memang ada nila, ada gurami, dan ada lele. Lele itu untuk panen 2 mingguan. Tapi sejujurnya saya itu tidak senang dengan lele. Kenapa saya tidak senang dengan lele? Karena lele cenderung ke karnivora. Berarti dia cenderung makan yang lain. Terus yang kedua berarti dia butuh protein tinggi. Untuk kita mendapatkan FCR1 bagi lele, kita butuh protein di atas 29%. Nah, untuk mencapai 29% bagi lele, itu agak berat. Kecuali, ada kecualinya juga. Kita punya limbah, baik itu limbah ikan, ataupun limbah ayam, dan lain sebagainya. Kalau saudara kepengen melakukan semua free, semua bebas biaya, berarti di tingkatan, tadi disebut kita mata rantai. 1005 itu ada mata rantai tertinggi, itu di level 13. Level 13 itu artinya apa? Begini, teori gara-garanya Pak KB. Gara-gara saya masak tiap hari, saya punya limbah rumah tangga, betul? Itu level 1, kedua. Gara-gara saya punya limbah rumah tangga, saya membuat pakan ternak dan saya membuat pabrik pupuk yang namanya POC. Ini untuk buat kebun yang 300 meter. Gara-gara saya punya POC, saya punya kebun sayur. Gara-gara saya punya kebun sayur, saya punya 2. Yang pertama saya punya pakan ternak. Saya bisa kelinci, bisa ayam. Karena sayur kan tidak mungkin kita jual semuanya. Ketika saudara panen sayur, kira-kira ampas apa limbahnya banyak atau tidak? Banyak. Yang afkir banyak enggak? Banyak. Daripada itu cuma dibuang, kasihkan ke ayam atau kelinci. Gara-gara saya punya ayam, saya punya kotoran ayam. Kalau kita kreatif, kotoran ayam ini kita olah dulu jadi maggot. Gara-gara saya punya maggot, saya punya ikan. Itu berhenti di situ dulu. Kalau saya lanjutkan lagi dari ikan, saya punya apa? Saya kembalikan lagi ke sayur. Bonusnya adalah ikan. Stop di sana. Yang satunya, gara-gara saya punya pakan, saya pelihara ayam, saya bisa pelihara kambing. Kalau ayam ke cacing tidak bisa. Tapi kalau ayam ke maggot, langsung ke pakan. Tetapi gara-gara saya punya, satunya kan ke kambing, gara-gara saya punya kambing, saya bisa pelihara cacing. Kalau saya bisa pelihara cacing, kembalinya lagi ke ikan. Jadi kalau mata rantai ini kita lakukan sampai ke sana, ini tidak ada berhentinya. Gara-gara cacing kita punya kascing, gara-gara maggot kita punya kasgot. Kasgot dan kascing jadi apa? Pupuk. Dan semua nilainya adalah rupiah. Terus pakan kalau kita pelihara ikan gimana Pak? Nah ini yang paling penting. Kalau kita ke full modern, dengan tanda kutip lah ya, bioflok dan sebagainya, dengan aerator yang besar, maka kita butuh full fit. Tetapi kalau kita ke organik, ke alami, lelenya tidak boleh banyak. Lele itu tugasnya apa kalau di alam? Dekomposer. Ikan itu kenapa ada gurami, ada nila, ada lele. Lele tinggalnya di mana? Makan di mana dia? Paling banyak makan di bawah. Terus yang kedua, gurami tinggal di mana kalau di kolam? Di tengah. Kalau nila tinggal di mana? Tinggal di atas. Ketika 3 ini kita gabung jadi satu, itu adalah ekosistem.
Tapi minta tolong, jangan pernah masukkan lele lebih dulu dibanding nila dan gurami, habis. Itu katanya lele kita lagi disuruh pesta. Terus pakannya dari mana Pak kalau begini? Seandainya saudara punya kolam 120 meter, 1:3, catat rumusnya 1:3. 3 kolam 1 pakan. 3 kolam 1 pakan itu artinya begini, kalau saudara punya tanah 120 meter jadi kolam, ini kita bagi 4, berarti ketemu berapa? 30 meter. 30 meter persegi buatlah menjadi kolam pakan. Apakah yang kita pelihara di sana? Azolla. Azolla itu pertumbuhannya setiap 2 kali 24 jam dia akan berkembang. Itu azolla. Lah azolla inilah yang kita pakai untuk pakan ikan dan pakan ayam bisa. Tahu azolla ya? Gratis kan? Gratis. Terus yang kedua, pakan yang kedua apa yang kita berikan? Ketika saudara punya limbah sayur, saudara cacah, saudara masukkan di air. Kalau daerah saudara daerah yang sering kali tergenang air, jangan juga kepengen nanam melon, kepengen nanam cabai, kepengen nanam semangka di sana. Itu namanya buang-buang uang. Kalau tanahnya sudah tempatnya air, ya buatlah kolam di sana. Seandainya Pak, saya tidak senang pelihara sapi, saya senang cuma pelihara ikan. Ikan yang sama dengan sapi adalah gurami. Saya kasih contoh. Saya punya teman Bapak Ibu, tukang becak. Tahu tukang becak ya? Kaya atau miskin? Tukang becak itu cerita ke saya, karena saya temannya. Setiap hari pulang becak, dia cari ke sungai, cari kangkung sama daun talas. Setiap hari, sekitar 50 kilo atau 1 ikat lah. Saya pikir, pelihara apa? Saya pelihara sapi air katanya. Sapi air, tahu sapi air? Gurami. Gurami itu adalah sapi yang ada di dalam air. Gurami dikasih makan kangkung, dikasih makan daun talas, itu cukup. Dia punya kolam tidak terlalu luas. Gurami itu 1 meter isi maksimal di 20 atau 30. Dia cuma 20 per meter persegi. Dalamnya airnya sekitar 2 meteran. Kolamnya sekitar hampirlah 50 meter persegi. 10 kali 5. 50 kali 20 ketemu berapa? 1000 ekor. Dia cuma bercerita ke saya, mudah-mudahan dia bisa mencapai berat 1 kilo dalam waktu 1 tahun. Terus pakannya apa? Setiap hari dia cuma cari rumput 50 kilo. 1 ikat dia rajang, dia berikan ke ikan. 1 tahun berikutnya dia cerita ke saya, saya mau beli mobil zaman itu. Dulu harga gurami bisa 45.000, sekarang ya lebih ya sudah ya, yang besar yang 1 kilo ya. Dapat berapa? Dapat 45 juta setahun sekali. Modalnya berapa gurami? 1000 ekor itu, 1 juta. Jadi kalau saudara seandainya Pak saya tidak senang sapi, saya senang gurami, boleh. Karena itu ketika saya ngajar Bapak Ibu, selalu saya taruh pada tempatnya masing-masing. Jadi kalau saudara tanya ke saya cara untuk menjadi sukses, saya akan tanya ke Bapak Ibu, apa yang Bapak Ibu punya? Kalau gurami sudah usia 6 bulan, masukkan lele di dalamnya. Loh Pak, kenapa harus ditambah dengan lele? Biar ada yang sapu-sapu di bawah kolam. Kotoran gurami itu banyak atau sedikit Bapak Ibu? Banyak, setiap hari makan 50 kilo, FCR-nya dia cuma berapa? Sampahnya di dalam itu banyak sekali. Tugasnya yang ngasih makan, yang makan sampah itu apa? Lele. Lelenya jangan dipanen usia 2 bulan, 3 bulan Pak, enggak bisa. Panen lelenya usia berapa? 6 bulan. Ketemunya untuk dijual apa? Dijual pancingan. Yang size-nya 1 kiloan lelenya juga. Jadi pelihara gurami bonusnya lele. Kepadatan tebarnya berapa? Dibuat padat sama seperti gurami, 1 meter cuma isi 20. Ini yang membuat pakan gratis, tapi panen pasti. Lah kalau sudah punya gurami tadi, ambil airnya. Kalau ngambil jangan di atas, kalau ngambil harus air yang di bawah, supaya terjadi pemutaran. Selama musim hujan 6 bulan, kita efektifkan di sini.
Sehingga yang terjadi ikan sehat, kemudian pupuknya terjamin. Tanaman Bapak Ibu ketika disiram dengan air kolam yang dari bawah tadi, tahu enggak baunya air kolam? Enggak enak kan? Bau amis, enggak enak seperti itu kan? Saya minta maaf, ketika itu disiramkan di tanaman, binatang-binatang yang biasa makan daun pun dia kabur. Enggak usah beli insektisida. Kalau mau buat pakan ikan Pak, tadi, kalau mau makot-makot, kalau seandainya untuk nila, pakan terbaik apa? Nila itu pakannya cuma 2 terbaik. Nomor 1 adalah singkong rebus, nomor 2 adalah daun singkong kukus. Wah, kan enak toh? Itu jadikan 1, itu sudah terbaik untuk nila. Nila itu tidak butuh protein tinggi, dia butuh karbohidrat yang cukup sama protein yang cukup. Sudah. Jadi kalau membuat pabrik pakan ikan, bahannya utamanya adalah singkong dan daun singkong. Nanti ketika panen, saudara ingat betul-betul ya, nanti ingat saya. Kalau makan nila yang diberi makan singkong dan dagung singkong, sampai dalam dagingnya terasa manis. Tanpa bumbu apapun terasa manis. Saya di Halmahera, di Topelo, saya ternak nila ini, makanannya cuma singkong dan daun singkong. Kenapa kok cuma singkong dan daun singkong? Karena itu yang ada di sana dan murah. Kebun saya itu ada di bawah pohon pinus, Pak. Nah, selain kita memanfaatkan tanah humusnya, apakah bisa juga di daun-daun keringnya yang itu juga berlimpah ya, juga buah-buah yang berjatuhan itu di treatment sebagai bahan kalium gitu. Karena saya ngelihatnya kan serat yang sama seperti serat kelapa gitu. Nah, apakah juga bisa dia jadi sumber kalium? Kita jadikan pupuk kalium. Kemudian yang kedua, sepanjang tadi kita ke lapangan, saya tidak melihat aplikasi agen hayati yang umumnya kalau di YouTube saya nonton kan ada triko, ada miko gitu. Nah, ini penjelasannya bagaimana gitu, Pak? Makasih. Saudara tahu enggak daun pinus itu diambil apanya? Untuk pohon pinus diambil apanya? Getahnya dipakai untuk apa? Untuk apa? Cat dan sebagainya. Itu untuk kimianya. Tapi ada satu yang terhebat dari pohon pinus. Pohon pinus adalah pohon untuk antiseptik terhebat. Tidak ada ceritanya daun pinus dimakan oleh sesuatu. Jadi daun pinus, Bu, saya minta tolong diolah dijadikan insek. Tidak ada satupun yang bisa menghancurkan daun pinus. Daun pinus itu bisa hancur setelah 5 tahun, Bapak Ibu. Baru bisa hancur. Gimana? Kalau daun bambu sekitar 3 tahun. Ada yang paling awet sebenarnya, daun telinga kita ini bisa tahan 70 tahun. Daun pintu tergantung kalau kena air atau tidak. Tapi daun yang kena air tiap hari tapi awet ya daun telinga inilah. Jadi kalau daun pinus itu untuk insektisida, terutama ke fungisida lah sebenarnya juga. Paling bagus. Kalau gimana? Terserah. Besok Ibu akan tahu lagi cara proses, bukan hanya mol, bukan hanya set bait, untuk proses oksidasi, fermentasi. Besok kita tambah lagi ilmu lagi. Ini yang terbaru. Bu, di sini kita tidak ngajarkan model-model yang orang lain buat. Saya itu prinsip. Saya tidak pernah jadi pengekor. Karena saya dulu korban.
Kalau saya pengekor, saya akan jadi juga di bawahnya mereka, betul kan? Mereka belum tentu katam juga masalahnya. Lah yang paling saya tidak suka adalah satu. Ini di Indonesia Bapak Ibu. Semua itu dibisniskan. Seolah-olah dipersulit, padahal semuanya mudah. Itu Indonesia. Makanya ketika Kementan ngundang saya jadi pembicara kan saya tantang dulu. Mau diajar cara Indonesia atau diajar cara yang benar. Cara Indonesia itu kan satu. Kalau bisa dipersulit kenapa dipermudah? Itu cara Indonesia. Tapi cara yang benar, yang sulit dibuat semudah mungkin. Itu cara yang benar. Ini saya kasih cerita sedikit. Saya kasih cerita biar tidak ngantuk. Saya dulu pernah kuliah Bapak Ibu. Pernah diajar oleh S1 dan pernah diajar oleh profesor. Ketika saya diajar S1 itu bulet, saya tidak pernah pinter. Ketika saya diajar profesor, ngomongnya sedikit aja tapi saya ngerti semua. Paham maksud saya? Jadi ternyata profesor itu ngajar dengan benar. Artinya yang dulu bagi saya itu sulit dibuat jadi semudah mungkin. Kalau yang ngajar S1, dia juga tidak ngerti, karena itu ngajarnya bulet. Karena dia belum lulus sebenarnya. Di dunia pertanian, ini juga sama seperti itu. Kalau semuanya cuma berkiblat belajar dari barat, tidak akan ketemu. Pasti ujung-ujungnya jalan buntu. Yang saya lakukan adalah, saya menolak buku. Saya dulu korban Trubus Pak, sama. Trubus saya 2 lemari Pak. Beli semua. Setiap buku baru bukan hanya Trubus, saya beli, saya baca. Akhirnya kesimpulan saya satu, ternyata yang nulis buku itu bukan petani. Titik sudah. Apa yang harus saya lakukan? Saya harus menerjang arus. Apa yang dilarang saya lakukan, apa yang dilarang saya lakukan, apa yang dilarang saya lakukan, apa yang dilarang saya lakukan. Akhirnya ketemu pintu-pintu rahasia. Dari sanalah saya mendobrak pertanian ini. Adik saya seorang dokter, paling tidak percaya dengan saya kalau ngomong peternakan. Kenapa kok begitu? Karena dia kuliahnya peternakan. Saya harus katakan jujur. Saya pegangi dia, kandang sudah 78.000 ekor, setahun bangkrut. Saya berjuang dari kecil sampai jadi 78.000 itu tidak susah, tidak mudah Bapak Ibu. Itu susahnya minta ampun. Walaupun saya sarjana ekonomi. Apa komentar adik saya ke saya? Sampai itu terlalu menentang arus. Arusnya pelajaran-pelajaran di bangku kuliah. Nah, akhirnya saya katakan, lebih baik saya tidak kuliah, karena itu saya jadi orang bodoh yang berjalan. Tapi ayam saya banyak, kambing saya bisa banyak, sapi saya bisa banyak. Kenapa kok saya bisa banyak? Karena saya tidak kuliah. Kalau saya belajar, saya akan bingung dengan katanya orang. Paham maksud saya? A bilang, B bilang, C bilang. Lah kalau semua bilang, lah mereka semua bukan pemain. Kita jadi korban. Apalagi sekarang YouTube. Nah ya itu. Dari sanalah saya merubah semuanya. Jadi ketika awal-awal saya mengajar tentang pertanian dan peternakan secara organik, tidak ada satu orang pun yang setuju dengan program saya. Siapa yang setuju dengan program saya? Malaysia, Amerika, Australia, Asosiasi Organik Dunia, justru yang berkunjung ke tempat saya. Apakah orang Indonesia datang ke tempat saya? Ini jenengan datang, alhamdulillah. Jadi saya terkenal itu setelah 17 negara datang ke tempat saya. Bukan 1, 2, 17 negara yang pernah belajar ke tempat saya. Enggak lah. Saya pernah sekali Bapak Ibu, ada dari Sweden waktu itu ya. Dia di peternakan, dia cerita banyak pokoknya. Saya bilang, sudah enggak usah cerita, masuk kandang, saya bilang gitu. Begitu dia masuk di kandang, ternyata ilmunya dia di bawahnya itu. Makanya coba sekali itu seumur hidup saya, bule itu nyium kaki saya Bapak Ibu.
Dia minta maaf, Pak, saya minta maaf, akhirnya dia jadi murid saya. Ini fair. Jadilah pendobrak. Jadilah number one. Saya beri ilmu ke Bapak Ibu. Ini loss, tidak ada rahasia di antara kita. Tidak ada dusta di antara kita. Semua terbuka. Goal saya, saudara harus lebih pintar dari saya. Itu cita-cita saya. Jadi saya minta tolong Bu, saya minta maaf. Saya tidak menerapkan yang orang lain terapkan. Saya punya konsep sendiri. Dan saya tidak mau meniru siapapun. Itu saya. Memang dikatakan, loh kalau gitu kan sombong. Enggak, saya bukan sombong. Saya pernah berdebat dengan 42 profesor. Membahas tentang peternakan ayam. Semua peternak ngitungnya dengan cara-cara yang salah. Pakan pabrikan semuanya begitu. Seolah-olah masalah biaya pakan itu harus diatasi dengan benih dan sebagainya. Apakah berhasil? Tidak. Berapa banyak korban KUB? Berapa banyak korban dari Joper? Itu penelitiannya udah habis uang 1 miliar, 2 miliar. Itu bisa habis puluhan miliar itu di Bogor sana. Balitnak. Ketika mereka ngelonceng itu, ketemu dengan biaya seperti itu, apakah itu layak? Tidak. Buktinya apa? Di mana ada peternakan besarnya? Tidak ada. Karena itu hanya teori di atas kertas. Bagi saya itu lewat. Sudah. Saya dulu sama Bapak Ibu, saya ini orang dulu di pemerintahan juga. Begitu saya tahu konsep itu, saya bilang saya mundur. Saya akan mulai dari akar rumput. Saya akan bangun dengan cara saya. Terlalu mudah untuk jadi miliarder dengan cuman ayam, cuman 1000 ekor induk itu terlalu mudah. Asalkan satu, integrasinya sudah terbentuk. Jadi di sini saya minta maaf, kita menggunakan cara kita sendiri, Bu. Jadi begitu ya. Untuk yang kalau asam umat dan sebagainya itu kan sudah terlalu umum. Saya tidak akan nyebut apa-apa. Kenapa saya tidak nyebut bakteri? Ini pengalaman pribadi. Saya ini pekerjaan saya adalah formulator, Bapak Ibu. Jadi kalau Pak Bambang itu nyebut saya itu pakar herbal, formulator herbal gitu. Formulator itu pembuat resep, bukan membuat resep, penemu obat, penemu herbal. Herbal saya sudah ada sekitar 30, berapa Pak? 32 produk. Oh, coba mendisi kerso. Masih ada beberapa riset yang belum saya selesaikan. Kita punya 32 produk itu dengan berbeda-beda. Banyak orang selalu berpikir, Pak Bayu kapan mikirnya gitu loh. Mau saya ini kerja terus. Pekerjaan saya cuma duduk ngobrol jagongan setiap hari. Banyak orang kapan mikirnya, kapan penelitiannya. Saya penelitian seringkali diwakili oleh orang-orang desa, Bapak Ibu. Saya biasanya bertapa, jangan bertapa. Saya masuk ke hutan, 1 tahun biasanya 1 kali. Bukan ke hutan biasa, hutan yang terisolasi. Saya tinggal dengan masyarakat asli, suku-suku asli. Saya datang ke sana bangun pertanian. Tapi selain bangun pertanian, saya mencari ilmu. Ilmu apa yang saya cari? Ya sedapatnya ilmu yang saya cari. Ilmu pengobatan, ilmu tanaman, ilmu apapun yang saya pelajari. Jadi sebenarnya obat-obat yang saya buat, kalau katanya orang saya itu pinter, tidak. Orang-orang itu kadang-kadang cuma cerita, saya perhatikan, saya analisa, cocok, saya kerjakan. Jadi yang sudah mendarah daging di satu suku, itu yang saya ambil. Saya kasih contoh, 1. Saya pernah dapat obat, membuat obat dari tukang pijet. Nah, tukang pijet itu dia mijeti orang di dalam begini. Saya pas waktu itu berkunjung ke rumah teman, saya cuma duduk di ruang tamu. Tukang pijet itu cerita ke pasiennya dia.
Oh, kalau ngobati diabetes, lukanya diabetes itu gampang. Ambil ambil asam, ambil garam, terus habis gitu ambil daun sirih. Nah, itu dikecrek semuanya, dilulurkan di situ. Dia cuma cerita begitu. Terus habis gitu dia keluar, saya bilang, "Pak, nanti 1 bulan lagi ya saya kasih obatnya." Gitu. Obat apa, Pak? Obat diabetes. Jadi obat diabetes sama luka kanker. Akhirnya saya tambah sedikit. Daun sirih, asam, garam, saya tambah air kelapa. Tapi bedanya kalau dia kan direbus. Kalau saya fermentasi. Setelah saya fermentasi, dia bawanya air itu 1 botol besar, Bapak Ibu. Luka itu digerojoki seperti itu. Ketemu saya rubah konsepnya, saya bawakan botol 15 mili. Terus diapakan? Cuma diteteskan saja. Dia jual 1 botol 1 liter itu harga 50.000. W9 berapa harganya ya? 80. Saya jual yang 15 mili 80.000. Tahu 80.000 15 mili berarti 1 liter berapa? 80.000 kali 60.000 berapa? 65. Berarti anggap aja sekitar 65 Pak kali 80.000. 65 kali 80. Berapa Pak? 5 juta. Oh. Mahal mana? 50.000 atau 80.000? Ini 1 liternya jadi 5 juta kalau saya jual. Padahal dia yang ngomong resepnya. Sekarang dia penjual obat saya. Kenapa kok begitu? Lebih stabil yang kecil. Kenapa kok kecil? Praktis. 50.000 itu kalau disokkan cuma 1 minggu habis. Betul enggak? Saya jual 1 liter 5 juta, tapi 3 bulan belum tentu habis. Irit mana? Irit yang 80.000. Paham di sini? Jadi saya dapat ilmu Bapak Ibu ketika saya mengerjakan. Bu, minta tolong. Lakukan. Do it. Ketika Ibu melangkah, ketemu jalan buntu, jangan putus asa. Tengok-tengok dulu di sana. Ini waktunya untuk istighfar. Ditunggu dulu sampai pintunya terbuka dulu. Ternyata begitu ada pintu terbuka, belok lagi, jalan lagi, belok lagi, jalan lagi. Saya ini muter Bapak Ibu, belum tentu semua langsung selesai. Kadang-kadang ada pekerjaan yang saya taruh 1 tahun, belum saya apa-apakan. 3 tahun berikutnya baru ingat, oh iya saya dulu punya pekerjaan ini. Begitu saya datangi lagi, dia sudah berubah. Dan akhirnya ketemu jalan baru lagi. Itulah artinya kalau orang Jawa bilang seluman, selumun, selamat. Nah, itu ilmu saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Bayu dan rekan-rekan semuanya. Sebenarnya saya tidak ada pertanyaan Pak, karena saya belum berkecimpung. Tapi saya cuman pengen tahu, untuk langkah awal perbaikan tanah itu apakah harus diawali dengan membalik tanah dan membuat lembab dulu, atau apa bisa langsung bersamaan dengan penanaman bibitnya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke Bapak. Cara memulai, baik. Cara memulainya begini. Jangan mengada-ada, lakukan dari yang ada. Loh, serius. Jangan mengada-ada, lakukan dari yang ada. Saudara, tadi di siang tadi saya katakan, saya bisa membuat pabrik ketika saya modali dengan 50.000. Apakah sebelumnya saya bukan pengusaha? Saya sudah jadi pengusaha. Saya sudah jadi peternak ayam, saya sudah banyak sekali macam usaha. Tetapi ketika saya membuat pabrik obat pertama kali, itu cuma buat 10 liter. Saya punya uang 50.000 itu nganggur, jadi saya ikhlas kehilangan uang saya belikan. Ya kunyit, ya temulawak, banyak lah. Sama ada satu tanaman yang namanya adalah
keladi tikus. Itu obat saya pertama. Keladi tikus itu bukan karena saya kepingin. Ada seorang ibu-ibu kena kanker payudara. Setiap saya ada acara, dia datang ke saya, dia bilang, Pak Bayu tolong sampein buat obat, Pak. Obat apa, Bu? Obat kanker. Saya ini bukan dukun, Bu. Saya tidak bisa buat obat. Itu pertama kali saya ngomong ke dia. Tapi dia maksa terus saya untuk buat obat. Bahannya apa tuh, Bu? Saya buatkan. Ini loh, Pak, keladi tikus ini. Saya ambil, bahkan dia ngasih saya waktu itu contohnya. Akhirnya saya ambil keladi tikus, saya olah, saya belikan bahan, saya jadikan obat. Setelah jadi obatnya dia meninggal ternyata. Belum nyoba aja belum. Ya sudah, yang penting itu adalah isyarah gitu aja ya. Saya kerjakan aja. Setelah saya kerjakan itu, saya bagi-bagikan ke orang. Pasien pertama saya orang sakit kusta. Orang sakit kusta saya kasih gratis, saya obati. Dalam 2 bulan sembuh semua lukanya. Dia bisa pulih. Dia terima kasih ke saya. Akhirnya dari yang dikucilkan di tengah sawah, akhirnya dia bisa pulang ke kampung. Berganti, saya kasih obat itu 1 liter. Jadi ada orang kena masalah, digigit ular, kena kayu, kena luka-luka seperti itu. Semua dikasih dia dan sembuh. Akhirnya produk ini jadi naik. Siapa yang menaikkan produk saya? Bukan saya. Dari situlah saya mengajak kita belajar. Waktu itu saya butuh uang banyak Bapak Ibu. Saya butuh uang sekitar 12,5 miliar untuk membangun tempat pelatihan saya di Mojokerto. Cita-cita saya itu saya harus punya uang 12,5 miliar. Itu saya tulis besar di kamar saya. Yang keren satu, saya tidak pernah punya uang sebanyak 12,5 miliar. Suatu hari ketika produk saya sudah mulai jalan, cita-cita saya satu. Saya akan jual produk ini senilai 12,5 miliar. Jadi ada 1 kamar, saya buat produk, nilainya itu 12,5 miliar. Akhirnya saya ketemu dengan perusahaan besar di Jakarta, multi level. Dia ambil produk-produk saya. Tidak dibayar. Jadi setelah diambil buahnya itu malah tidak dibayar Bapak Ibu. Dari sana akhirnya saya tiarap, sudahlah tidak tahu. Akhirnya pada suatu hari, saya bukan tidak punya uang juga 1 M pun tidak punya. Saya punya uang cuma berapa, 5 juta. Tapi hati saya katakan 5 juta saya akan bangun tempat pelatihan saya senilai 12,5 miliar. Dan saya akan berhenti kalau uang saya habis. Tahun 2010, setelah rumah saya selesai, bangun rumah pertama selesai, saya bangun tempat pelatihan. Dan yang keren satu, mulai hari itu uang saya tidak pernah habis. Jadi kalau saudara tanya ke saya, bagaimana memulainya? Mulailah dari apa yang ada. Jangan mengada-ada. Jangan mengada-ada itu, tahu maksud saya, jangan mengada-ada. BRI, BNI, BCA gitu loh ya. Dari apa yang ada di dompet kita. Loh Pak, kapan besarnya? Jangan tanya kapan besarnya. Wong benih 1 kilo jagung 7 tahun saudara bisa menguasai 1 kabupaten. Bukan berapa besar modal kita, seberapa kuat hati saudara untuk melangkah. Ya Mas ya. Jadi mulai dari sana. Terus yang satunya tadi apa Pak? Bapaknya satu tadi bukan. Gimana Pak? Untuk pengolahan lahan ini. Oke. Untuk pengolahan lahannya bagaimana caranya begini. Kalau untuk padi, olahlah pada waktu hujan. Beri pembenah tanah pada waktu hujan. Tetapi kalau untuk tanaman-tanaman cabai, terong, tomat, tanaman-tanaman jagung, berikan di lokasi lubang tanamnya. Dengan cara kocok. Tidak usah semuanya. Tidak usah sekaligus harus kita selesaikan satu pekerjaan. Bertahap. Begini loh. Petani itu repot karena kesusu-susu. Paham maksud saya kesusu-susu? Wes yang penting setelah dikerjakan, setelah kerja ngapain? Tengok-tengok kok. Duduk santai. Kita tidak boleh begitu. Bekerjalah konstan. Terus menerus. Stabil. Tujuannya apa? Supaya ilmunya tidak putus.
Artinya ilmunya tidak putus begini. Saya kasih contoh. Ketika saya komitmen dengan limbah rumah tangga saya, setiap hari dapat 2 liter, 3 liter, sedikit, betul ya? Kalau setahun numpuk di rumah banyak atau sedikit? Kalau 2 tahun belum keluar banyak atau sedikit? Saya numpuk limbah rumah tangga saja, gara-gara belum bisa jual, belum bisa aplikasi, sampai jadi 6 ton Bapak Ibu. Jadi rumah saya itu tidak lebih beda dibanding dengan rumahnya tukang tukang rongsokan. Saya pakai botol-botol mineral itu, saya tumpuk terus sampai tidak kuat, akhirnya tinggi sekali pokoknya sudah. Ada yang pecah, ada yang macam-macam begitu. Terus sampai pada akhirnya ada yang beli berapa gitu, seneng, akhirnya bisa beli tandon putih kayak gitu 1, semua saya masukkan lagi sampai penuh. Besok lagi penuh lagi, botol-botol lagi, akhirnya dapat rezeki lagi, saya beli lagi tandon lagi 1. Jadi rumah saya di kota isinya pupuk. Saya baru bisa jual pupuk setelah saya membawa pupuk selama 3 tahun. Baru bisa jual. Jadi sebenarnya yang diuji apanya? Hati kita. Saya sampai hari ini bisa kuat sampai hari ini bukan karena BIM salah BIM, enggak. Besok saudara akan belajar cara membuat pupuk semuanya. Tapi kalau saudara tidak praktekkan integrated farming, saya jamin hari ini enggak akan berhasil. Saudara boleh membuat pabrik pupuk semuanya, wajib membuat pertanian terpadu. Hukumnya wajib, jangan ditawar. Sudah buat, praktekkan. Tanam sayur, pelihara ayam, pelihara kambing, syukur-syukur ada ikan. Terus saja geluti ini. Sampai kapan? Sampai pikiran kita ini sudah bisa menjual. Banyak orang ngeluh ke saya begini loh. Untuk menjadi tentara atau polisi butuh pendidikan berapa lama? 6 bulan, betul ya? Setelah belajar 6 bulan sampai akhirnya penempatan 1 tahun seandainya, seperti itu ya. Itu baru dapat gaji, betul ya? Lah wong petani ini loh, kalau cuma niat betul 40 hari saja, saudara lo sudah punya gaji. Kalau kangkung lo cuma 25 hari sudah punya gaji. Pertanyaannya kan satu, lo Pak jual di mana? Lo kalau kita kerja kan juga sama di target Bapak Ibu, betul ya? Ayo target diri kita sendiri. Saya mau jual. Kalau tidak laku, bagikan. Kalau ngasih, bagikan yang banyak cepat rezekinya, saya kasih rahasianya. Bagikan kepada orang yang jelas tidak mungkin bisa membalas kebaikan Bapak Ibu. Paham maksud saya? Saya punya warung, rumah makan. Kalau pas jam tutup, saya pasti mencari orang yang jelas tidak bisa membalas budi ke saya. Siapakah mereka? Orang-orang tua, janda-janda, orang-orang yang betul-betul tidak mampu, yang membutuhkan pertolongan. Jadi rumah makan saya setiap sore, kalau sudah tutup, sisa makanan kita kirim ke siapa? Ke mereka. Kenapa kok kita harus kasih ke mereka? Supaya mereka tidak bisa balas ke kita. Ada satu yang saya suruh balas. Siapa kira-kira? Gusti Allah. Jadi kalau saya bisnis tidak mau bisnis dengan manusia sebenarnya. Saya senang dengan berbisnis dengan Gusti Allah. Paham maksud saya di sini? Jadi ketika sudah produksi sayur nanti, bagi-bagikan. Kalau tidak laku. Kalau orangnya sudah tidak mau, sudah habis yang dibagi. Rezekinya ayam, rezekinya kambing. Dan kalau sudah rezekinya itu semua, rezekinya jadi set PT. Jual kangkung sekilo harga 35.000. Loh, keren kan? Tapi tolong ya, jangan langsung tanam kangkung buat set PT lo ya. Kualat lo ya. Itu mata duiten namanya. Nanti tidak laku. Itu mata duiten. Tapi buat dulu seolah-olah cari soronya dulu. Gitu. Bukan seolah-olah. Kita ini gini loh, kita itu harus bekerja supaya disakno sama Gusti Allah. Saya itu paling senang bodoh di depannya Gusti Allah. Kenapa macak bodoh? Melawan hati kita.
Tadi saya katakan, kalau saya tidur Bapak Ibu, saya itu kaya. Kalau saya tidur. Kalau saya di rumah nonton TV, megang handphone, tidur, enggak kerja, itu kaya saya. Kenapa kok kaya? Karena yang ngirimi uang banyak. Tetapi kalau saya kerja, ketika saya keluar, itu menghabiskan uang. Kenapa menghabiskan uang? Harus bangun tempat begini, nanti pindah kota bangun lagi. Kalau anak buah saya sendiri, pasukan saya sendiri, selalu mereka pasti semua ngomongnya begini, cuma tidak berani aja mereka ngomong ke saya. Cari apa sih Pak? Gitu pasti. Saya bilang cari repot, sudah begitu aja. Saya dulu pernah berjanji. Siapa yang pernah janji sama Gusti Allah di sini ada? Siapa yang pernah berdoa begini, Gusti Allah tolong saya berikan rezeki supaya bisa nolong orang, ada enggak yang begitu? Supaya hidup saya bisa bermanfaat bagi orang, ada enggak yang begitu? Sudah dilakukan atau belum? Saya minta maaf. Saya dulu pernah miskin. Ketika saya miskin, cita-cita saya membangun pertanian Indonesia. Ketika saya miskin. Istri saya paling sering marah sama saya. Kenapa marah begitu? Kenapa sih kok mikirin negara yang tidak pernah mikirin kita? Gitu loh. Wong kita sendiri susah, kenapa kok kita harus mikirin negara yang susah notabene seperti itu. Tapi saya katakan itu panggilan hati. Saya pernah berjanji ketika saya punya rezeki, saya akan menyelesaikan tugas saya membangun Indonesia. Pekerjaan saya sudah selesai, saudara. Tahun 2019 itu seluruh provinsi di Indonesia sudah saya selesaikan. Seluruh Indonesia. Itu bukan uang sedikit, ratusan miliar yang sudah saya keluarkan. Tetapi ketika saya mau pensiun ditambah tugas baru pupuk ini, ya sudahlah, ini alhamdulillah gitu aja saya. Ketika nanti saudara dapat ilmu baru, ingatlah, ilmu itu bukan milikmu. Ilmu itu bukan bagian kita yang harus kita simpen, itu kualat. Ilmu itu bagikan, ajarkan, terus menerus. Percayalah saudara akan bertambah. Bertambah apa? Kebijaksanaan. Pasti, saya katakan pasti. Anak buah saya, saudara, punya pabrik obat semuanya. Keren enggak kira-kira? Saya kalau punya anak buah, itu saya suruh punya pabrik. Pabriknya pabrik obat. Pabriknya pabrik herbal. Itu berhasil. Saya kasih testimoni biar saudara senang. Saya dulu pernah ketemu orang jualan mie. Tahu jualan mie? Mie-nya mie rapate enak. Tapi saya orangnya semangat gitu. Saya tajak ikut saya gitu. Begitu ikut saya 2 tahun, 3 tahun, berapa tahun Pak Bambang? 3 tahunan ya. 3 tahunan, sekarang dia bisa buat pabrik obat. Sudah jadi miliarder. Itu kebanggaan bagi saya. Orang jualan mie kira-kira pakai sekolah S1 enggak kira-kira? Nah. Saya punya preman. Ada preman mau ngerampok, gitu. Ketemu saya sudah melek saya aja. Sama, punya pabrik obat juga. Tapi yang heran satu, tidak ada orang yang kepingin buat pabrik pupuk, itu yang saya sedih. Alasannya kenapa lebih susah katanya. Jenengan ini kan korban dari YouTube saya. Saya ucapkan terima kasih banyak. Kan hebat. Yang lain saya kasih jenengan bayar. Udah bener. Yang lain tuh ketemu di jalan saya ambil, gitu aja. Tapi jenengan bayar untuk ikut sekolah ini. Saya berdoa dengan sangat, mudah-mudahan saudara berhasil. Cuman itu saja. Karena apa? Saya cuma bisa memberi. Saudara tanya apapun saya beri jawaban. Saya beri langkah-langkahnya. Nanti saudara jalan, saudara tanya, saya kasih jawaban semuanya. Tidak ada yang tertutup. Cuman satu saja yang saya tidak bisa. Saya tidak bisa bagi rezeki, cuman itu aja. Karena itu bukan bagian saya.
Bisa paham Mas?